Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang gerak lurus. Di dalam video ini, kita akan membahas konsep dasar gerak lurus, rumus-rumus yang terkait, dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita bahas. Nah, apa itu gerak lurus? Ketika suatu objek bergerak dalam jalur yang lurus, kita menyebutnya gerak lurus. Ini berarti objek tersebut bergerak sepanjang garis lurus tanpa mengubah arahnya. Contohnya, ketika kamu melemparkan bola ke temanmu atau ketika mobil bergerak di jalan raya. Itu adalah contoh gerak lurus. Nah, jadi definisi gerak lurus itu apa sih? Gerak lurus adalah gerakan suatu objek dengan jalur lintasan yang lurus, tanpa mengubah arahnya sepanjang waktu. Karakteristik gerak lurus. Ketika objek bergerak dalam garis lurus, kita dapat melihat bahwa jalurnya tidak terbelok atau bengkok. Ini adalah salah satu karakteristik utama gerak lurus. Nah, karakteristik lainnya adalah kecepatan yang konstan. Artinya, objek bergerak dengan kecepatan yang sama sepanjang waktu. Nah, tadi kita sudah membahas definisi gerak lurus dan karakteristiknya. Sekarang, mari kita pelajari tentang rumus-rumus yang digunakan dalam gerak lurus. Rumus-rumus ini membantu kita menghitung kecepatan, jarak tempuh, dan waktu dalam suatu gerak lurus. Mari kita mulai. Yang pertama ada rumus kecepatan. V sama dengan U ditambah A dikali T. Bayangkan kamu mengendarai sepeda dan memulai dengan kecepatan awal 0 meter per sekon. Setelah 5 detik, kamu mulai mempercepat dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Bagaimana kamu bisa menghitung kecepatanmu setelah 10 detik? Yuk kita cari jawabannya. Kita dapat menggunakan rumus kecepatan. Dalam kasus ini, kecepatan awal adalah 0 meter per sekon, percepatan adalah 2 meter per sekon kuadrat, dan waktu T adalah 10 detik. Kita hitung V sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10. Dengan menggantikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, kita dapat menghitung bahwa kecepatanmu setelah 10 detik adalah 20 meter per sekon. Yang kedua itu ada rumus jarak tempuh, S sama dengan U dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2. Bayangkan kamu melompat dari tempat dengan kecepatan awal 0 meter per sekon dan mengalami percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapa jarak yang kamu tempuh setelah 2 detik? Mari kita cari jawabannya. Kecepatan awal adalah 0 meter per sekon, percepatan adalah min 9,8 meter per sekon kuadrat, negatif karena arahnya ke bawah, dan waktu adalah 2 detik. Kita hitung, S sama dengan 0 dikali 2 ditambah setengah dikali min 9,8 dikali 2 pangkat 2. Menempuh jarak sebesar min 19,6 meter. Min 19,6 meter karena arahnya ke bawah. Tadi kita sudah membahas tentang rumus-rumus gerak lurus. Sekarang kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan atau yang sering disebut GLB. Mari kita pelajari. GLB adalah gerakan suatu objek dengan kecepatan yang konstan dan bergerak sepanjang lintasan lurus.
Dalam GLB, kecepatan objek tetap konstan sepanjang waktu. Ini berarti objek tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama dalam setiap interval waktu yang sama. Untuk rumus GLB yaitu S sama dengan V dikali T. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan, atau yang sering disingkat dengan GLBB. GLBB adalah gerakan suatu objek dengan percepatan yang konstan dan bergerak sepanjang lintasan lurus. Dalam GLBB, kecepatan objek berubah secara konstan sepanjang waktu. Ini berarti objek tersebut mengalami percepatan atau perlambatan yang sama dalam setiap interval waktu yang sama. Untuk rumus GLBB, V sama dengan U ditambah A kali T. Tadi kita sudah membahas tentang definisi gerak lurus beraturan dan definisi gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana? Sudah paham belum? Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak videonya. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ketika kita mengendarai mobil, sepeda, atau bahkan berjalan kaki di jalan raya, kita mengamati gerakan lurus. Kecepatan yang konstan dan lintasan yang lurus adalah ciri khas gerak lurus dalam konteks ini. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat benda-benda yang jatuh, seperti daun yang jatuh dari pohon, atau bola yang dilepaskan dari ketinggian, kita juga dapat mengamati gerak lurus. Dalam kondisi ini, benda-benda tersebut mengalami percepatan gravitasi yang konstan ketika jatuh menuju bumi. Kemudian, ketika kita menggunakan lift atau eskalator, ketika lift bergerak naik atau turun secara vertikal, atau ketika kita bergerak di atas eskalator, gerakan tersebut dapat dianggap sebagai gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, bagaimana penjelasan video tadi? Sudah paham bukan? Sekian dari penyampaian video untuk materi gerak lurus. Semoga dapat dipahami ya.